Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Insya Allah semuanya sehat ya. Nah, udah tahu belum hari ini Hidayah ngadain acara apa? Yap, betul banget. Hidayah hari ini ngadain acara 12 jam mabar online. Nah, tapi mabarnya itu beda banget sama mabar-mabar pada umumnya. Yang tahu nggak mabar di Hidayah itu apa? Mabar di Hidayah itu bahas materi dan soal barengan untuk persiapan PA. Nah, tapi mabar kali ini, selain bahas soal, akan ada juga banyak quiz, dan nanti akan bertabur banyak hadiah, dan semuanya bisa diikuti oleh adik-adik. Tentunya dengan hadiah yang akan kakak jelaskan nanti. Nah, untuk sesi ke depan, adik-adik akan didampingi oleh kakak, Kak Elia, dan nanti juga akan hadir tutor hebat dari Tridaya yang akan mendampingi adik-adik untuk belajar materi IPA dan matematika untuk hari ini. Oke, udah disiapkan alat tulisnya? Hari ini adik-adik akan belajar bersama Kak Dia. Untuk adik-adik kelas 5, hari ini akan belajar IPA di sesi pertama. Silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Kita mulai. Oke, udah siap? Nah, kalau sudah siap, kita hadirkan Kak Dia. Selamat belajar. Silahkan Kak Dia. Hai adik-adik, ketemu lagi. Kita akan mabar ya, bahas soal kelas 5 nih hari ini. IPA, tentang apa aja ya IPA? Wow, banyak sekali. Dimulai dari gerak, pernapasan, pencernaan, peredaran darah, dan ekosistem. Ya, ada 15 soal, adik-adik sudah dapat soalnya. Kita mulai bahas ya. Yuk kita lihat ke nomor 1. Mana nih adik-adik semua? Sudah siap kah? Oke, nah nomor 1. Ini sekarang kita tentang gerak ya. Yang namanya makhluk hidup itu cirinya pasti bisa bergerak. Manusia bisa bergerak karena ada apa? Ya, karena punya rangka dan otot. Nah, sekarang kita akan bahas rangka ya. Nah, di gambar di nomor 1 itu ada ditanya bagian yang ditunjuk anak panah pada gambar. Nah, ya kita lihat dulu ya. Rangka itu kan dibagi jadi 3. Ada rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nih, cara menghafalkannya, karena rangka itu tersusun dari tulang-tulang, ya. Banyak banget nih, kadang nama tulangnya ketukar. Ada nyanyian kunci 3D untuk menghafal nama-nama tulang, ya, biar tidak tertukar dengan nyanyian. Kita langsung yang rangka badan aja ya, pakai nada naik-naik ke puncak gunung. Bisa kan? Nah, ini mulai dari sini nih. Leher, langkah, belikat dada, rusuk tulang belakang, panggul duduk, dan kemaluan. Itu rangka badan. Nah, yang ditanya di soal itu yang mendatar di atas dada. Ya, kalau adik-adik pegang dekat leher ini, apalagi yang kurus tuh, pegang sekali, itu apa? Ya, leher selangka. Nah, jadi jawabannya ini adalah selangka. Ya, jadi jawabannya apa tuh? Nomor 1. Nomor 1 yang ditunjuk oleh gambar adalah D, ya. Jawabannya selangka. Sip, bisa ya. Kalau dada yang di depan, rusuk yang melindungi paru-paru jantung ya, belikat. Nih kalau ketek ya, ketek di kebelakangin itu kelihatan ya, pajak lah ya. Nah, itu adalah belikat. Oke, nah berikutnya masih tentang rangka. Karena rangka adalah susunan tulang-tulang, tulang itu berdasarkan bentuknya dibagi jadi 3. Nomor 2, nah perhatikan gambar ya, adik-adik lihat di soal, itu ada bagian tulang-tulang yang menyusun rangka gerak atas. Nah, tapi yang ditanya adalah manakah yang termasuk tulang pipi? Nah, kalau kita sebutkan dulu ya, jenis tulang itu berdasarkan bentuknya, tulang itu ada 3 ya, ada 3 jenis, yaitu ada tulang pipi, lalu ada tulang apalagi pipa,
dan ada tulang pendek. Nah, kalau tulang tipis berarti gepeng ya, tipis atau ya pipih ya. Jadi dia bentuknya gepeng gitu. Kalau tulang pipa panjang, bulat, seperti pipa-pipa ya untuk mengalirkan air. Kemudian kalau tulang pendek, ya bentuknya pendek-pendek. Nah, yang ditunjuk dalam di sini, manakah tulang pipi? Nah, berarti adik-adik lihat ya, tipis ya. Yang mana? Ya, betul. Yang nomor 1, yang A ya. Nah, itu adalah tulang belikat. Tulang belikat itu bentuknya dia tulang pipi ya. Nah, jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A. Kalau yang nomor 2 itu panjang, kemudian dia bulat ya, berarti itu tulang pipa. Sedangkan yang nomor 3 itu termasuk tulang pendek, jadi tulangnya kecil aja ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk tulang. Mengerti? Jadi kalau bentuk tulang itu ada 3, tipis, pipa, dan pendek. Sip, nomor 2 sudah terjawab. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, adik-adik, nomor 3 ini adalah kita membahas tentang apa ya? Kalau tadi kan rangka itu gabungan dari tulang-tulang. Nah, tulangnya bersusun, nempel, pakai apa ya? Pakai lem. Ya, enggak ya. Jadi ada penghubung antar tulang yang kita sebut sendi. Nah, sendi itu ada sendi gerak. Sendi gerak itu juga dibagi jenisnya macam-macam ya. Kalau bisa dilihat di gambar ada ya. Sendi gerak itu ada sendi engsel, ada sendi peluru, ada sendi putar, dan juga ada sendi gulung ya, ada sendi pelana. Nah, yang ditanya di nomor 3, ketika kita menggerakkan nih, olahraga ya, olahraga, gerak tangan sama kaki ngangkat gitu ya. Yang ditanya katanya itu sendinya sendi apa ya? Nah, ketika kita olahraga bergerak, itu yang bergerak di sini adalah sikut dan lutut. Kalau sikut, dia hanya bisa ke sini. Nah, di sikut ada sendi apa? Ada sendi engsel, ya. Nah, kalau pengen tahu lagi ada sendi apa ya? Dia punya juga nih. Kalian bisa sambil mengingat, sambil menggerakkan, dan juga menyebutkan nama sendinya, ya. Kalau di jempol, nah jempol ini sendi pelana. Kenapa? Karena dia bisa bergeraknya 2 arah. Di sikut ini sendi engsel karena hanya bisa 1 arah. Di leher itu sendi putar, memutari tulang yang lain ya. Kemudian ada lagi apa? Di bahu itu ada sendi peluru, bisa ke segala arah. Ingat aja ya, kalau polisi nembakin pistol, peluru itu harus ke bagian tangan, tidak boleh langsung membunuh. Jadi kan ketika dor itu peluru ke bahu. Nah, cara mengingatnya ya, putar, pelana, ya, engsel, dan peluru. Nah, gitu ya. Itu adalah sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Jadi, nomor 3, karena gerakannya menggerakkan sikut dan lutut, itu adalah sendi engsel. Cuma bisa 1 arah. Jawabannya jadi apa nomor 3? Iya, betul. Cek. Iya. Sip. Itu tadi tentang gerak ya. Banyak ya contoh-contoh soal lainnya. Sekarang kita masuk ke bab tentang pernapasan. Nah, ini juga masih ciri umum dari makhluk hidup. Makhluk hidup pasti bisa bernapas. Ya, kalau nggak bernapas, ya mati ya. Bernapas itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, alat pentingnya di pernapasan itu pada manusia adalah paru-paru. Oke,
Nomor 4 itu bertanya tentang pada paru-paru ada yang disebut alveolus. Apakah fungsinya atau terjadi proses apa ya? Nah, adik-adik bisa lihat ya, itu ada paru-paru manusia di gambar ya. Ada batang yang di leher kita nih. Nah, itu adalah namanya trakea ya, batang tenggorokan atau trakea. Lalu menggembung di kiri dan kanan itu adalah paru-paru. Trakeanya bercabang lagi. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Cabang dari trakea itu namanya bronkus. Bronkus, ingat ya? Jadi ingat brownies kukus, jangan ya, lapar. Nah, jadi cabang dari trakea itu bronkus. Nah, si trakeanya bercabang-cabang lagi, kayak pohon ya, batang yang besar, bercabang, kemudian ada ranting-rantingnya. Nah, cabang dari ranting-rantingnya, dari bronkus itu namanya bronchiolus. Di ujung bronchiolus ada gumpalan-gumpalan seperti anggur, itulah alveolus. Alveolus ini adalah tempat akhir. Tempat akhir untuk apa? Untuk pertukaran gas, ya. Karena tadi kan ketika kita bernafas, menghirup oksigen, ya, masuk ke dalam paru-paru, berakhir di alveolus, oksigen yang diserap oleh tubuh diganti, ditukar dengan karbon dioksida. Oke? Gampang deh, pokoknya kalau ditanya alveolus, kata kuncinya adalah pertukaran gas. Jadi jawabannya nomor 4 adalah yang C. Oke, ya, nomor 4 jawabannya C. Alveolus untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5 ini tentang pernapasan hewan. Gak ada dari Oke, jadi nomor 5 tentang pernapasan hewan ya. Hewan juga kan makhluk hidup, pasti bernafas. Nah, kalau hewan, karena bentuknya berbeda-beda, jenis kelompoknya berbeda-beda, maka alat pernafasannya pun berbeda-beda. Kita lihat ya, ditanya adalah pasangan hewan dan alat pernafasannya yang tepat. Kupu-kupu, betulkah alat pernafasannya stomata? Bukan ya, kupu-kupu itu termasuk ke serangga. Kalau serangga itu bernafasnya pakai trakea ya. Stomata itu alat pernafasan atau untuk keluar masuknya udara pada daun ya kalau stomata. Yang B, cacing. Betulkah cacing dengan permukaan tubuh? Betul nggak ya? Suka memperhatikan cacing? Di manakah cacing banyak ada? Itu biasanya di tanah yang subur. Tanah yang subur, gembur, itu mengandung air, lembab. Nah, karena apa? Ketika air itu juga mengandung oksigen. Nah, si cacing mengambil oksigen, bernafasnya dengan, iya betul, permukaan tubuh ya. Makanya suka dengar istilah nggak cacing kepanasan? Cacing itu paling nggak suka sinar matahari. Karena ketika dia keluar dari tanah, terkena sinar matahari, maka oksigennya atau uap airnya akan tertarik menguap. Nah, kalau menguap, kehabisan deh oksigennya. Jadi, dianya disebut cacing kepanasan. Ya, bergerak-gerak karena nggak bisa bernafas. Ya, betul ya. Jadi, cacing, betul, bernafas dengan permukaan tubuh. Kita cek yang C. Katak, betulkah paru-paru dan trakea? Nah, katak waktu sudah dewasa itu betul dengan paru-paru, tapi enggak dengan trakea, tapi dibantu dengan permukaan kulitnya. Kalau masih kecil, ketika dia beruduk, nah itu kan di air ya, itu pakai insang, ya. Sedangkan yang D, lumba-lumba. Lumba-lumba alat pernafasannya insang, betul salah?
Lumba-lumba itu termasuk ke jenis mamalia, bukan Pisces, bukan ikan ya. Kalau ikan, iya, dia bernafasnya dengan insang. Tapi karena dia mamalia, jadi bernafasnya dengan paru-paru ya. Ngerti ya? Jadi nomor 5 kita dapat jawabannya adalah apa? B ya. Cacing itu bernafas menggunakan permukaan tubuh. Nah, itu tentang bab alat pernapasan ya. Sekarang kita masuk ke pencernaan. Nomor 6. Dalam pencerna makanan terdapat 2 jenis pencernaan. Ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik merupakan pencernaan dibantu oleh alat ya. Kalau mekanik itu merubah makanan yang ukurannya besar jadi kecil, jadi butuh alat. Sedangkan kalau kimiawi itu pencernaan yang dibantu oleh enzim. Kalau kimiawi merubah zat yang ada di dalam makanan yang asalnya banyak jadi lebih sederhana, dibantu oleh enzim. Nah, ternyata enzim itu banyak. Yang ditanyakan adalah jelaskan enzim yang bekerja di organ mulut, di lambung, dan di usus duodenum. Apa sih usus duodenum? Ingat aja dua. Ya, usus 12 jari ya. Dari pankreas masuk ke 12 jari, masuk ke usus halus. Di mulut ada enzim ya. Namanya apa? Kita catat dulu ya. Nanti sambil Tegia kasih kunci triggernya. Oke, jadi terus sini. Nomor 6 itu tentang enzim. Enzim itu dihasilkannya ada yang di mulut, ada yang di lambung, dan ada yang di usus 12 jari ya, atau boleh di usus saja ya. Oke. Nah, yang di mulut itu ingatnya petek deh. Sedangkan yang di lambung itu ada 3 kunci 3D-nya, disingkatnya perak. Sedangkan yang di usus juga ada 3, disingkatnya alitrit. Apa sih enzim-enzimnya? Nah, petai itu adalah petialin. Petialin, ya. Petialin ini masih kelompoknya amilase. Jadi nanti merubah amilum. Ingat aja amilase, amilum. Apa sih amilum? Zat tepung atau karbohidrat ya kita kenal. Dirubah jadi apa? Jadi gula. Kemudian kalau di lambung ada perak. Perak itu P-nya pepsin. Kemudian R-nya renin. Dan A-nya adalah asam klorida ya, asam lambung. Cara mengingatnya, yang ujungnya in itu tugasnya merubah protein. Enzim itu diberi nama sesuai tugasnya, jadi supaya mudah. Pepsin, protein jadi pekton. Renin, protein yang ada di susu jadi kasein. Nah, sedangkan asam klorida itu membunuh kuman-kuman penyakit yang masuk bersamaan dengan makanan ya. Di usus atau di usus 12 jari itu ada alitrit, A-nya amilase, Li-nya lipase, tris-nya adalah tripsin.
Nah, amilase tadi sama kayak pertialin. Ingat amilum. Merubah amilum menjadi glukosa. Merubah zat tepung jadi gula. Merubah karbohidrat jadi zat gula. Sama saja, ya. Lipase, ingat depannya L. Merubah lemak menjadi gliserol. Kemudian tripsin ujungnya in. Berarti merubah protein menjadi asam amino. Nah, ada kunci 3D-nya lagi adik-adik. Karena biasanya bingung ya, banyak banget yang dihafalkan. Istilahnya banyak, tugasnya juga banyak. Dia tidak tertukar, dia kasih kunci 3D untuk menghafalkan enzim pencernaan menggunakan nyanyian lagi ya. Karena kalau dengan nyanyi biasanya lebih cepat ingat ya. Yuk kita lihat ya. Oke, lihat slide berikutnya. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Di situ ada teks lagu tentang enzim-enzim pencernaan. Sekarang kita menggunakan nadanya nada abang tukang beca ya. Ini ciptaan dari tutor Tridaya juga loh. Katanya di Hai ya. Nah, itu menciptakan ya. Lagu abang tukang becanya udah lama ya, tapi ada teksnya. Slide berikutnya. Nah, adik-adik nanti bisa ya dibaca, dilihat bareng-bareng. Nah, kita adalah teksnya, kita pakai lagu abang tukang beca. Nah, kita nyanyikan ya. Gimana sih? Gampang. Oke, kita mulai nyanyikannya ya. Enzim yang ada di mulut bernama petialin dapat ubah zat tepung jadi gula namanya. Yang ada pada lambung ada 3 enzimnya. Pepsin ubah protein jadi pepton. Renin dapat mengubah susu jadi kasein. Asam klorida bunuh kuman-kuman penyakit. Yang ada pada usus juga 3 enzimnya. Amilase ubah zat tepung jadi gula. Tripsin dapat mengubah protein jadi lupa. Ulangi lagi. Tripsin dapat mengubah protein jadi asam amino. Lipase rubah lemak gliserol namanya. Itulah nama enzim yang ada di pencernaan. Ayo hafalkan, jangan sampai lupa ya. Pokoknya nanti hafalin deh lagi. Daftar Tridaya, dapatkan CD kompilasi kunci 3D. Ya, adik-adik buat menghafal ya tentang enzim pencernaan. Oke, itu yang jadi jawabannya ya. Jadi adik-adik ingat, di mulut ada petialin, di lambung ada 3, pepsin, renin, asam klorida, di usus juga ada 3, amilase, lipase, tripsin. Fungsinya apa? Nanti hafalkan lagi lagunya ya, biar nggak tertukar. Nah, sekarang kita ke pencernaan hewan. Hewan juga sama ya, makan, punya organ pencernaan ya. Nomor 7. Hewan memamah biak memiliki lambung yang sangat berbeda dengan mamalia lain. Hewan pada umumnya sama seperti manusia, hanya memiliki 1 lambung. Tapi lambung hewan ruminansia ini terdiri dari 4 bagian. Jelaskan bagian-bagian pada lambung hewan ruminansia. Wah, istilah apa itu ya? Tapi kita sudah belajar ya. Pertama, ada istilah memamah biak. Apa sih itu? Ya, jadi hewannya katanya kalau makan 2 kali. Nah, 2 kali di sini bukan nambah ya, tapi yang sudah dia makan dikeluarkan, dimakan lagi ya. Nah, ruminansia itu adalah hewan yang lambungnya punya 4 ruangan. Oke, kita lihat di gambarnya ya. Di gambarnya ada lambung hewan. Contoh ruminansia ini sapi ya, pokoknya yang makan rumput-rumputan biasanya. Nah, sapi atau hewan ruminansia lainnya itu sama, makannya lewat mulut, lalu masuk ke
kerongkongan, ya, kemudian masuk ke lambung. Nah, bedanya lambungnya ada 4 ruang. Ada apa aja? Ada rumen, ada retikulum, ada omasum, dan ada abomasum. Nah, apa fungsinya? Ketika sapi makan rumput, ya, makan rumput ya, karena dia herbivora. Makan rumput dalam jumlah banyak, masuk lewat mulut, masuk ke kerongkongan, masuk dulu kemana? Ke rumen dan ke retikulum. Di rumen itu makanan rumputnya diubah, dibantu oleh bakteri. Di retikulum juga sama. Nah, dirubahnya itu masih ukuran yang kasar. Ketika masih ukuran kasar, balik lagi itu makanannya ke kerongkongan, ke mulut. Di mulut dikunyah lagi sampai agak halus, baru deh ditelan lagi. Masuk lagi ke lambung, barulah ke bagian omasum, ya. Nah, ke bagian omasum, di bagian omasum ini si makanannya itu dirubah, dibantu dengan enzim yang bisa merubah selulosa, ya. Karena rumput itu seratnya tinggi, biasanya susah untuk dicerna. Jadi harus dikunyah lagi, dicerna lagi. Dari omasum masuklah ke abomasum, ya, dicerna, dibantu juga oleh enzim selulosa. Nah, baru dirubah jadi selulosa dan biogas. Sisa yang tidak tercernanya, yang tidak diserapnya, sama ya, dikeluarkan melalui anus. Ya, jadi itu bedanya. Kalau pada hewan memamah biak atau ruminansia, lambungnya ada 4. Ada rumen, retikulum, omasum, abomasum. Ya, oke, itu jawabannya. Fungsi dan bagian dari lambung hewan memamah biak. Sekarang kita masuk ke peredaran darah. Nomor 8. Berikut pernyataan yang benar tentang pembuluh darah. Nah, di tubuh manusia itu sebagian besar cairan. Cairannya ada darah, ada air. Darah kita mengalir. Mengalirnya lewat tempat menyalurkan. Tempat menyalurkannya disebutnya adalah disebutnya pembuluh darah, ya, selang. Jadi banyak selang di tubuh manusia itu banyak. Pembuluh darah. Pembuluh darah manusia itu ada 2. Kalau dilihat di gambar ya, ada yang merah, ada yang biru. Nah, kenapa digambarkan seperti itu? Karena yang merah itu menunjukkan arteri. Kalau yang biru itu pembuluh vena. Ya. Nomor 8 yang betul itu adalah, kita lihat ya, kalau yang A, pembuluh vena terletak di bagian dalam tubuh. Nah, salah ya, vena mah letaknya di permukaan kulit. Jadi tidak terlalu ke dalam, terlihat. Sedangkan kalau arteri, nah arteri itu baru, atau kita kenalnya nadi, ya, nadi atau arteri, itu kalau mau dicek berapa denyutnya harus lebih tekan. Kenapa? Karena letak arteri itu di dalam, jauh dari kulit, ya. Jadi yang A itu salah. Yang B, pembuluh arteri terasa denyutnya. Tadi udah bilang ya, kalau kita mau ngitung denyut nadi, biasanya 3 jari disimpan di sini, atau di leher nih lebih terasa ya, duk, duk, duk. Nah, itu adalah arteri. Jadi kalau arteri, dia terasa detaknya, berdenyutnya terasa. Sedangkan kalau vena itu tidak terasa. Jadi jawaban untuk nomor 8 yang betul adalah yang B. Pembuluh arteri terasa denyut nadinya. Kita cek yang C ya. Pembuluh vena mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau vena itu malah untuk masuk. Di tubuh kita ada pompa yang memompa darah, yaitu jantung.
Nah, kalau darah mau masuk ke jantung, baru menggunakan pembuluh vena. Kalau darah mau keluar, menggunakan pembuluh darah arteri. Kenapa harus beda? Ya, Allah menciptakan ada tujuannya ya. Karena arteri biasanya membawa darah bersih yang mengandung oksigen. Sedangkan vena itu membawa darah yang kotor, mengandung karbon dioksida. Jadi tidak boleh bercampur ya antara yang bersih sama yang kotor. Makanya diciptakanlah saluran yang berbeda-beda ya. Masya Allah ya, sebenarnya ya, segala sesuatunya sudah diatur. Gitu ya. Jadi ingat, masuk lewat vena, keluar lewat arteri. Vena warna biru karena dia mengandung karbon dioksida. Arteri warna merah karena mengandung oksigen. Kalau vena tipis sehingga tidak terasa. Kalau arteri tebal sehingga terasa denyutnya. Nah, itu perbedaan arteri atau nadi sama vena. Ya, jadi nomor 8 jawabannya adalah yang B. Ya, oke. Nah, sekarang kita ke darahnya. Kalau tadi tempat buat menyalurkannya, sekarang darahnya. Adik-adik sudah pernah melihat darah? Sudah ya, kalau disuntik, keluar darah. Kalau jatuh, terluka, keluar darah. Nah, kalau adik-adik lihat, darah itu seperti cair aja biasa ya, berwarna merah. Ternyata, kalau misalkan kita coba percobaan ya, darahnya diambil, misalkan berapa mili, jangan coba-coba ya, itu nanti kalau di tim ahli ya, diambil beberapa mili, dicampur dengan cairan atau air, dikocok-kocok, lalu didiamkan berapa lama, maka akan terlihat ada bagian-bagian yang tersisa. Nah, ada sel darah, bagian padatnya, dan ada yang cairnya, plasma darah. Nah, sel darah yang padatnya, itu kalau dilihat di mikroskop, ternyata ada bentuk-bentuk yang berbeda. Ada 3 bagian lagi dari sel darah, ya, yaitu ada keping darah merah atau nama lainnya eritrosit. Ada sel darah putih, leukosit, dan ada keping darah, trombosit. Ya, eritrosit, leukosit, trombosit. Eri merah, leukosit putih, trombo keping darah. Nah, sekarang yang ditanya ciri-cirinya. Kalau adik-adik lihat di gambar, ada yang bulat tipis kayak kancing, ada yang bulat atau kadang tidak beraturan, dan ada yang bentuknya tidak beraturan ya, tidak terbentuk. Nah, yang pipih bulat seperti kancing itu adalah sel darah merah atau eritrosit. Dia punya inti sel. Kalau yang putih ya, dia kadang tidak berbentuk, kadang ada juga yang bulat, itu adalah leukosit. Dia punya inti sel. Jadi kalau dilihat ada titik-titik hitamnya. Sedangkan kalau trombosit, keping darah, tidak berbentuk dan tidak berinti sel. Di nomor 9, ciri yang paling jelas adalah nomor 3. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Sudah jelas ya, kalau berwarna merah berarti sel darah merah. Nama kerennya eritrosit. Jadi jawabannya nomor 9 adalah A. Ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 10. Nomor 10, Ibu Dinda sudah merasakan lelah dan capek. Mukanya terlihat pucat. Dokter menyarankan Ibu Dinda untuk banyak mengonsumsi makanan berdaun hijau. Penyakit yang diderita Ibu Dinda adalah makanan berdaun hijau itu biasanya banyak mengandung zat besi. Zat besi itu dibutuhkan untuk siapa? Untuk membentuk
sel darah merah. Nah, kalau kekurangan, maka kita akan 3L. Lemah, letih, lesu. Ya. Itu kenapa? Kekurangan sel darah merah. Nama penyakitnya adalah anemia. Jadi nomor 10 jawabannya B. Ya. Nomor 10 jawabannya adalah B. Kalau leukemia apa? Leukemia ini tadi leukosit, kelebihan sel darah putih. Hemofilia itu adalah penyakit darah sukar membeku, ya. Jadi kalau terluka darahnya terus keluar menetes. Sedangkan hipertensi, hiper itu tinggi, tensi itu tekanan darah. Jadi itu adalah penyakit tekanan darah tinggi. Oke adik-adik, sudah 10 soal IPA ya dijelaskan untuk bab-bab pemasakan THR. Semoga adik-adik mendapatkan pencerahan dan mengingat-ingat lagi pembelajaran. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, sekarang kita quiz. Ya, siap-siap. Ayo ikutan biar dapat hadiah. Kembali kepada Kak Elia. Oke, terima kasih Teh Gia. Gimana adik-adik? Masih tetap semangat? Seru banget ya belajar sama Teh Gia. Kakak aja tadi yang ikutin pembelajarannya jadi seneng banget, jadi ngerti gitu ngedengerin gitu. Apalagi adik-adik. Oke, sekarang it's quiz time. Udah siap ya? Udah siap ya? Kita akan ada quiz. Quiznya akan berhadiah pulsa 25.000 dan juga voucher belajar di Bimbel Tridaya dan juga Les Priva Tridaya yang bisa adik-adik gunakan untuk tahun ajaran depan. Nah, sekarang kuisnya itu akan ada di video yang akan kakak tayangkan. Pertanyaannya ada di video tersebut, jadi adik-adik tolong simak, perhatikan baik-baik. Nanti akan diambil 3 pemenang untuk mendapatkan hadiah. Pemenang pertama dapat pulsa dan voucher, pemenang kedua dan ketiga hanya akan dapat voucher aja ya. Yuk untuk 3 pemenang nanti akan dicantumkan di kolom chat ya. Jadi jawaban dari pertanyaannya pun boleh adik-adik ketikkan, tuliskan di kolom chatnya. Oke, silahkan mulai menyaksikan video berikut ini. Nah, udah lihat kan videonya? Tadi itu video ada menjelasin tentang Bimbel Tridaya itu pakai pendekatan individu atau SPI, ya kan? Kemudian di Bimbel Tridaya itu satu guru hanya 5 siswa, ya kan? Kelasnya kondusif, jadi dalam satu kelasnya hanya 5 orang kondusif, nggak kayak di bimbel lain, satu kelasnya banyak siswanya, ya kan? Nah, tadi juga ada siswa yang mau belajar itu dia takut sama hantu kan. Nah, itu ada 3 hantu tuh, 2 atau 3 hantu yang ada tulisan tuh hantunya, takut atau hantunya tuh ada tulisannya ujian, ada tulisannya SBMPTN, sama ada satu lagi tuh tulisan di hantunya. Ada yang tahu apa tulisannya? Kalau ada yang tahu tulisannya apa tadi di hantunya, tuliskan di kolom chat. Yang jawabannya betul nanti akan dapat hadiah. Oke? Tulis di kolom chat ya. Oke, adik-adik sudah menyimak videonya?
Sudah ada pertanyaannya ya tadi. Mr. Quiz sudah menyampaikan apa yang ditanyakan dari video tersebut. Ayo, waktunya 2 menit untuk adik-adik tercepat yang bisa menuliskan jawabannya di kolom chat. Yuk, silahkan. Yuk, sudah ada siapa nih? Sudah ada siapa ya yang bikin? Tadi pertanyaannya, tuliskan kalimat hantu ya yang ada di video tersebut. Yuk, siapa yang bisa? Oke, tadi Master Quiz sudah ngejelasin ya. Pertanyaannya apa? Hadiahnya pulsa 25.000 dan juga voucher untuk belajar di Tridaya, di Bimbel, dan di Lesprit. Yuk, ada 3 pemenang yang akan kakak ambil. Diketikkan aja jawabannya di kolom chatnya. Ada siapa nih? Kakak lihat ada Naura. Terus ada siapa lagi ya? Ada Vio. Terus. Yuk yang lain. Yang belum ikutan boleh diketikin jawabannya. Ada Radian. Tadi Naura ya. Vio, Radian. Ada lagi yang lain? Ayo. Kakak lihat yang ada di sini banyak kan ya? Yuk yang belum kasih jawabannya boleh ketikin. Oh, ada Kansa, jawabannya ujian nasional SBMPTN materi sekolah yang berat. Nah, itu jawaban dari Kansa. Dari adik-adik lainnya belum ikutan? Yuk, tadi sudah menyimak videonya. Bagus ya, tadi videonya berupa kartun. Nah, tapi di situ ada pertanyaan yang tersembunyi. Kalau adik-adik jeli, menyimak dari awal hingga akhir pasti. Riva Trafa, jawabannya ujian. Yuk, yang lain. Ingat nggak yang tadi tercantumkan di video yang ditayangkan apa ya? Pertanyaannya, tulisan hantu yang tadi ada di videonya apa? Oke, sekarang kita panggil yang tadi jawabannya benar ada. Coba nanti kakak dari admin chat akan menuliskan 3 nama adik-adik yang akan kakak panggil. Yang pertama Nura ya? Naura ya? Halo Naura. Di Zoom-nya bisa di-unmute dulu ya. Halo Naura. Halo. Hai Naura. Halo. Mana ya Naura? Naura? Dari sekolah mana Naura? Naura sekolahnya di mana? Sepertinya belum tersambung ya ke Naura. Coba yang ke selanjutnya ada. Oh, dari SD Tulus Kartika. Naura, videonya bisa di-on kan? Coba biar bisa dimunculkan. Yuk, yang lain aja. Ada siapa ya? Tadi kakak lihat udah ada beberapa jawaban yang benar. Halo, siapa ya? Boleh? Kansa. Halo Kansa, boleh videonya di-on kan? Mikrofonnya di-unmute ya. Halo Kansa. Hai Kak. Hai Kansa, cantik banget. Pagi-pagi udah siap belajar ya? Tadi udah ikutin materi pelajaran IPA? Di-unmute sayang. Di Zoom-nya. Oke, Kansa sekolahnya di mana? Di SD Tridaya Tunas Bangsa.
Dari SD Tridaya. Kansa tadi udah menyimak ya videonya? Jawabannya apa? Iya. Jawabannya apa ya? Jawabannya ujian nasional, SMBPTN, sama materi sekolah yang berat. Oh, ya, betul banget. Selamat untuk Kansa. Kansa jadi pemenangnya. Yeay. Kansa dapat hadiah pulsa sebesar 25.000 dan juga nanti akan dikirimkan e-voucher untuk belajar di Bimbel Tridaya dan juga di Les Priva Tridaya yang bisa digunakan untuk tahun ajaran depan. Ya, itu juara pertamanya. Selamat untuk Kansa. Untuk juara kedua dan ketiga, boleh diketikkan aja, nanti akan kakak pilih siapa pemenangnya. Tunggu aja kejutannya, nanti akan kakak hubungi. Oke? Terima kasih untuk Kansa dan adik-adik lainnya yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi kedua, masih materi kelas 5, tapi kali ini kita belajarnya matematika. Dan masih bersama Teh Gia, kita akan belajar matematika untuk persiapan PAS, jadi siapkan lagi alat tulisnya. Oke? Tetap semangat, silahkan Kak Gia. Ya, terima kasih Kak Elia. Wah, tadi sudah quiz ya, sudah segar kembali. Sekarang Kak Gia akan membahas materi persiapan UAS, PAS ya, untuk matematika. Ada apa aja ya materi matematika? Ada apa sih? Nah, betul. Ada tentang pecahan, ada tentang pengukuran ya, dan juga ada tentang kecepatan, kemudian debit ya. Yuk, sekarang kita mulai ya, langsung ke nomor 1. Ke nomor 1 itu adalah tentang pecahan. Nah, penjumlahan pecahan. Oke, kita lihat ya. Nomor 1 itu tentang penjumlahan pecahan. Ada 1/2/3. 1/2/3 ditambah 2/1/2. 2/1/2. Ya, hasilnya berapa? Nah, adik-adik, biar lebih teliti, maka setiap ada pecahan campuran, rubah jadi pecahan biasa. Sebetulnya bisa sih depan tambah depan, kemudian tinggal ya belakangnya. Tapi kita rubah jadi pecahan biasa dulu ya. Yaitu 1/2/3 menjadi berapa? Bawahnya tetap 3, atasnya 3 kali 1, ke depan dikali, ke atas ditambah. 3 kali 1, 3, tambah 2, 5. Kemudian ini dirubah, bawah yang penyebut selalu tetap 2. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Kemudian langkah berikutnya, karena penyebutnya beda, kita samakan dengan mencari KPK atau kalikan. 3 dengan 2, dapat KPK-nya adalah 6, 6, 6. Berikutnya, 3 menjadi 6 dikali 2, maka atasnya pun kali 2. 10. Ini 2 jadi 6 dikali 3, maka atasnya pun kalikan 3, 15. 10 tambah 15, 25. Oke, belum berakhir. Kalau atasnya lebih besar, itu pasti jadi pecahan campuran. Ya, berapa hasilnya? Adik-adik ingat, 25 dibagi 6. 6 kali berapa yang dekat ke 25? Ya, 6 kali 4. 4 kali 6, 24. 25 kurangi 24, sisa 1. Sisanya di atas, bawahnya tetap sama. Jadi jawabannya 4/1/6. Yang D. Oke. Nomor 2, masih tentang pecahan, tapi hasil perkalian. Nomor 2 diminta berapakah hasil perkalian 3 dikali 2, 1/3. Nah, sama ya adik-adik, kita rubah
jadi pecahan biasa. Ini jadi 3/1 dikali 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. 7/3. Oke, sekarang kita lihat atas bawah itu berarti kalau di pecahan itu sama kayak dibagi ya. 3 dengan 3 ini bisa kita bagi. Dapat 1. Dapat 1, dapat 1. Jadi tinggal 1 kali 7, 7. 1 kali 1, 1. Jadi 7/1 alias ya 7 deh ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, berikutnya adalah nomor 3. Nomor 3 masih tentang pecahan, tapi dalam bentuk soal cerita. Adik-adik, kalau dapat soal cerita, jangan langsung puyeng bingung ya. Baca per kalimat sampai titik, ada angkanya tulis, rubah jadi kalimat matematika. Ibu membeli buah mangga sebanyak 21/4 kg untuk dihidangkan pada acara arisan. Nah, itu satu kalimat. Angkanya berapa? 21/4. Kita tulis ya. 21/4. Kita baca lagi kalimat lainnya. Di kulkas ternyata masih ada 4,5 kg buah mangga. Ada angkanya 4,5. Kalau masih ada, berarti mangga ibu bertambah. Jadi kalimat matematikanya ditambah ya. Maka yang ditanyakan berapa buah mangga yang dapat dihidangkan. Alias semuanya ya. Kita tinggal jumlah. Oke, adik-adik, yang ini pecahan campuran, yang ini desimal. Maka harus kita samakan bentuknya. Boleh ke pecahan biasa, boleh ke desimal ya. Sekarang kita coba ke desimal ya. Tadi kan sudah dari pecahan campuran jadi pecahan biasa. Sekarang kita ke desimal. Kalau ke desimal, kalau ada pecahan campuran, depannya 2. Ini udah pasti 2 koma. Ya. 1/4, artinya 1 dibagi 4. Tapi adik-adik, biasanya ada pecahan yang selalu umum. Misal 1/4 itu berarti 0,25. 1/2 0,5. 3/4 0,75. Itu umum biasa sering keluar. Jadi kalau diingat akan lebih mempercepat waktu ya, efektivitas. Oke, tadi kalau 1/4 dia 0,25. Karena sudah ada depannya 2 koma, berarti kita tinggal tulis 25-nya saja. Jadi 21/4 desimalnya 2,25. Tinggal ditambahkan 4,5. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah, biasanya adik-adik ketika menjumlahkan desimal, penempatannya yang kadang salah. Mudah ya, kalau penempatan penjumlahan desimal, komanya sejajarkan. Komanya sejajarkan, jadi ini 2,25, ini 4,5. Tinggal jumlahnya biasa. Dapat 5 turun 7, 2 tambah 4, 6. Jadi dapatlah hasilnya 6,75. Ya. Kalau pengen jadi pecahan lagi, ya kita tinggal balikkan lagi ya. Kalau depannya 6, itu pasti 6. Nah, yang koma belakangnya ini jadi pernya. Tadi ingat yang umum biasanya 0,75 itu dari 3/4 ya. Jadi jawabannya boleh 6,75, boleh 6 3/4. Oke? Jadi jawabannya adalah 6 3/4 atau 6,75 kg. Oke, berikutnya. Wah, kayaknya kalau nomor 4, nomor 5 itu hampir sama ya, tentang pecahan dengan operasi hitung. Jadi sebetulnya Tegia
Kira adik-adik bisa ya? Nah, jadi tadi ingat aja kalau pecahan itu rubah jadi bentuk yang sama. Bebas, mau pecahan biasa, desimal, atau apapun, baru nanti dihitung. Jadi Tegia kira nomor 4 dan nomor 5, adik-adik bisa. Berikutnya kita ke nomor 6 ya, tentang satuan waktu. Oke, soal cerita lagi, nomor 6 tentang satuan waktu. Oke, biasanya kalau ada soal cerita, adik-adik baca, tulis angkanya, rubah jadi kalimat matematika. Dari Jakarta, Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit. Tulis angkanya. Nomor 6. 6 jam 45 menit. Lalu, sedangkan Benny naik bus selama 11 jam. Nah, si Benny 11 jam. Yang ditanyakan adalah selisih. Apa itu selisih? Selisih itu adalah angka besar kurangi angka kecil. 6 jam 45 menit sama 11 jam. Besaran mana? Sudah jelas 11 jam. Maka 11 jamnya kita taruh di atas ya. Dia jadi 11 jam. Maaf, ini apa? Nah, kalau nggak ada menitnya berarti 00 menit. Selisihkan berarti dikurang, ya. 11 jam. 0 kurangi 45, nggak bisa ya. 0 menit kurangi 45 nggak bisa. Kalau nggak bisa gimana? Pinjam. Boleh pinjam ke jam. Oke, jamnya kita kurangi. 11 jam kita pinjam 1 jam, berarti tinggal 10. Nah, ingat, 1 jam rubah ke menit, nggak jadi 10 ya, bukan penjumlahan biasa, tapi ini satuan waktu. 1 jam itu 60 menit. Jadi rubahnya jadi 60, ya. Nah, baru deh bisa dikurangi 60 kurangi 45 itu 15. 10 kurangi 6 itu 4. Jadi jawabannya selisihnya adalah 4 jam 15 menit. Yang adik-adik harus ingat adalah peminjaman satuan waktu. Ketika dia dipinjam, berubah, ingat ya, jadi 1 jam jadi 60. Ya. Nah, itu biasanya yang kurang teliti. Oke, berikutnya kesatuan panjang. Nah, adik-adik masih ingat ada kunci 3D untuk mengingat nama-nama satuan panjang menggunakan tangga, ya. Jadi tulis dulu ya kunci 3D-nya ya. Caranya, ingat-ingatnya bikin 7 tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kalimatnya di sini cucing hitam dalam mobil, Desi centil, mondar mandir. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, soal cerita lagi ya. Siti akan berkunjung ke rumah Bibi. Ia naik angkutan pedesaan sejauh 5 km. Kita tulis 5 km. Kemudian berjalan kaki sejauh 500 desimeter. Kita tulis 500 desimeter. Kemudian berjalan kaki. Berarti apa? Nambah ya. Jadi kita tulis kalimat matematikanya adalah operasinya tambah. Berapa meter jarak rumah Siti ke rumah Bibi? Ini semuanya pengen diubah ke meter. Oke, caranya adalah adik-adik ingat dari kilometer ke meter. Lihat di tangganya, naik atau turun? Ternyata turun. Naik. Ya. Turunnya berapa kali dari kilometer ke meter? 1, 2, 3. Adik-adik tinggal tambahkan nolnya sebanyak dia turun. 1, 2, 3. Angka depannya berapa? 5. Berarti 5.000 meter.
ditambah 500 desimeter mau ke meter. Dari DM mau ke M. Dari DM mau ke M. Naik. Kalau naik lebih capek ya. Energinya berkurang. Jadi sama. Kalau naik pun nolnya berkurang. Berkurang berapa? Karena dia cuma langkah sekali. Berarti berkurangnya 1 kali. Kita bisa coret nolnya 1. Jadi berapa sih nih? 50. Jumlahkan deh. 5.000 ditambah 50. Jawabannya 5.050. Jadi, jarak dari rumah Siti ke rumah Bibi adalah 5.050 meter. Ingat-ingat, 1. Ingat urutan tangganya. Kucing hitam dalam mobil Desi Centil mondar-mandir. Yang kedua, kalau turun tambahkan nolnya, kalau naik kurangi nolnya. Ya? Oke, mudah ya. Berikutnya kita ke nomor 8. Wow, ini tentang kecepatan. Ada jarak, ada waktu, ada kecepatan. Yang harus dihafalkan yaitu rumus biasanya ya. Nah, ini ada kunci 3D segitiga untuk kecepatan. Boleh dihapus dulu ya. Ada yang ingat nggak? Segitiga untuk kecepatan? Pasti ingat ya, karena ada istilah yang memudahkannya. Nah, kalau adik-adik lupa, boleh tuh tulis saja untuk segitiganya. Nah, segitiganya begini, dibagi jadi 3 ruang. Yang di atas adalah J, ini K, ini W. Untuk mengingatnya, biar nggak ketukar, jajan ke warung, boleh. Atau Jokowi, Pak Presiden kita ya, boleh juga ya. Atau kalau dulu, zaman dulu tuh, pernah ada yang viral, Jessica Kumala Wongso. Kalian tahu nggak? Nah, sudah tidak ingat ya? Nah, dulu pernah tuh viral ya. Jajan ke warung, jarak, kecepatan, waktu. Nah, kita lihat nomor 8, menempuh jarak 280 km. Jaraknya 280 km. Kemudian kecepatannya 70 km per jam. Adik-adik, satuan ini wajib dituliskan ya, untuk mempermudah dan biar kita tahu yang diinginkannya apa. Yang ditanya adalah menit. Menit itu apa? Iya, waktu. J-nya udah ada, K-nya udah ada. Berarti yang ditanya adalah waktu. Caranya, W-nya kita tutup. Berarti J di atas, K di bawah. Kalau atas bawah artinya dibagi. Kita tulis rumusnya, waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Baru kita masukkan angkanya. Jaraknya 280 km dibagi kecepatannya 70 km per jam. Nah, kelihatan kan? Ini udah sama kilometer. Berarti bisa kita langsung hitung. Kalau punya 0 bagi, itu boleh kita coret ya. Jadi sama-sama dibagi, habis, tinggal 28 bagi 7. Berapa? 4. 4 apa? Lihat satuan yang tersisa, jam. Nah, kalau adik-adik tulis satuannya, kalian akan teliti. Karena yang diminta adalah menit, sedangkan kita punyanya jam. Maka kita rubah jadi menit. Tadi ingat, 1 jam berapa menit? Iya, 60. Berarti dikali ya, 4 kali 60, 240. Jadi jawabannya B ya, B. Nomor 9, nomor 10 itu hampir sama. Tentang pakai satu segitiga ini. JKW. Kalau ditanya jarak, J-nya tutup. Berarti K dikali W, kecepatan kali waktu. Kalau ditanya kecepatan K-nya tutup, berarti J per W, jarak dibagi waktu.
tinggal lihat aja yang diminta apa tuh titik-titik di belakangnya. Contoh nomor 10 ya, saya langsung ke nomor 10. Sebuah kereta api berangkat pukul 8, tiba pukul 10.30. Boleh ditulis dulu, itu sebagai yang diketahui. Jadi berangkat pukul berapa itu? 8.00 dan tiba pukul 10.30. Kemudian jaraknya adalah 120 km. Yang ditanya adalah kecepatannya. Nah, kita lihat kecepatannya berapa ya? Kecepatan, K-nya tutup, berarti G dibagi W. Jarak dibagi waktu. Jaraknya sudah ada, tinggal kita masukkan 120 km. Dibagi waktunya. Waktu di sini adalah berapa lama. Kalau pergi jam 8, tiba 10.30. Berarti berapa lama? Tadi ingat, boleh diselisihkan ya kayak nomor yang sebelumnya. Berangkat pukul 8, tiba pukul 10, berarti 2 jam 30 menit. Atau 2 jam 30 menit itu berapa jam? Setengah, ya betul. 1/2 jam. 1/2 jam. Kita tulis di sini. Waktunya adalah 1/2 jam. Baru deh kita kerjakan. Ini 120 km. Pecahan campuran, biasakan rubah jadi pecahan biasa. 2 kali 2, 1 tambah 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/2. Berikutnya bagaimana kalau ada pembagian, ada pecahan? Nah, ya ingat lagi ya. Ini tetap bagi jadi kali, dibalik. Kalau sudah berubah, dibalik. 2/5 jam. Oke, tinggal dihitung ya. 120 dibagi 5. Itu dapat berapa? 24 kali 2. Nah, hasilnya adalah 48. Satuannya nih, kilometer. Tadi kan hasilnya bagi ya per jam. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa ya? Oke. Masih lanjut kita? Oke, sekarang kita ke nomor 11 ya. Wow, semakin banyak ya hitungan-hitungannya. Nomor 11 ini adalah satuan volume. Sebetulnya sama kayak tadi satuan panjang. Kucing hitam dalam mobil, desinfeksil, mondar-mandir. Tapi dia berpangkat 3. Kalau berpangkat 3, artinya setiap turun nolnya 3. Turun lagi, nolnya tambah lagi 3. Jadi 6. Turun lagi, tambah 3. Jadi 9. Nolnya jadi banyak ya. Oke, nomor 11. Kita tulis dulu lagi ya. Tadi ada kucing hitam. Kucing hitam dalam mobil, desinfeksil, mondar-mandir. Ya, masih sama. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Tapi dia pangkat 3. Karena volume. Sekali turun, nolnya tambahkan 3. Yang ditanya adalah hasil dari 1,2 desimeter kubik. 1,2 desimeter kubik ditambah 340 cm kubik. Berapa sentimeter kubik? Nah, kita lihat ya. DM mau ke CM. DM mau ke CM hanya 1 kali.
Berarti turun 1 kali, tambahkan nolnya 3. 1, 2, 3. Nah, karena dia punya koma, ya, karena dia punya koma, maka boleh ini biar komanya hilang, diganti dengan nolnya pun hilang 1. Ya, baru kita tulis angkanya ini 12. Jadi 1.200. Ya, ulangi lagi ya. Tadi kan harusnya nolnya 3 dikali 1.000 ya. Tapi kalau punya koma, adik-adik boleh hilangkan nolnya, biar komanya juga hilang. Kalau satu angka 8 koma, berarti nolnya hilang 1. Kalau 2 angka 8 koma, berarti nolnya hilang 2. Ya. Ditambah, ini CM pangkat 3 sama CM pangkat 3 sudah sama. Kalau sudah sama, ya udah tetap nilainya 340. Berapa nih kalau dijumlahkan? Ya, 1.540 cm3. Jawabannya adalah C. Nomor 12. Hei, nomor 12 soal cerita. Sebuah SPBU mempunyai persediaan solar sebanyak 30 desimeter kubik. Baca sampai situ, tulis angkanya. Nomor 12 ya. Pertama, ada 30 desimeter kubik. Kalimat berikutnya. Sebuah bus datang mengisi solar sebanyak 20 liter. Berarti ada angka 20 liter. Apa ini kalimat matematikanya? Adik-adik coba dipahami. Pertama ada persediaan. Ya, di SPBU tuh buat ngisi bensin. Kemudian datang bus. Ke bus itu terisilah sebanyak 20 liter. Berarti persediaannya berkurang. Ya, jadi ini kurang. Kalimat berikutnya, dan datang lagi sebuah truk mengisi solar sebanyak 3.500 cm3. Berarti ada angka 3.500 cm3. Sebuah truk ngisi lagi, berarti persediaannya berkurang lagi. Ya. Ditanya terakhir sisa. Nah, kalau sisa berarti ya tadi hasil pengurangannya. Sisanya berapa liter? Oke, adik-adik. Tadi sudah ada satuan volume pangkat 3. Ternyata volume itu punya satuan lagi, yaitu liter. Ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter. Banyak ya. Nah, tapi adik-adik cukup hafalkan 1 atau 2 yang sama. Jadi ada yang sama. Mana tuh yang sama? Saya kasih tahu ya. Nih. Desi. Nah, si Desi ini DM pangkat 3 itu sama dengan liter. Sedangkan CM pangkat 3 centimeter kubik. Nah, biasa kita singkat cc. Centimeter kubik ya, atau ini yang biasa kita kenal juga mililiter ya. Jadi kalau adik-adik lihat tuh di kemasan minuman air mineral 600 ml mililiter, nah ini sama dengan cc, sama dengan centimeter kubik. Liter sama dengan desimeter kubik. Kalau sama berarti dia senilai, nilainya tetap. Seperti ini, 30 desimeter kubik, berapa liter? Ya kan sama, berarti tetap ya, angkanya 30. Dikurangi 20 liter, berapa liter? Ya sama juga, ini liter dengan liter ya, nggak usah kita rubah, berarti 20 lagi. Dikurangi 3.500 cm3, berapa liter? Nah, centimeter kubik itu yang ini ya, pengen ke liter. Liter samanya dengan desimeter kubik, berarti dia naik 1 kali, berarti dibagi
1000 atau kurangi nolnya 3. Gimana cara kurangi nolnya 3? Ini tinggal kita kurangi aja ya. 3.500 kurangi nolnya 3. 1, 2. Satu lagi mana? Nah, kalau dia habis, maka tinggal rubah jadi koma. Ya, sebetulnya kita di sini 3.500 dibagi 1000. Kenapa bagi 1000? Karena kalau naik dibagi nolnya ada 3 atau 1000. Coret 1, coret 1, coret 1, coret 1. Nolnya masih ada, kalau dia nggak punya, tinggal kasih koma. Jadi 3,5. Saya gampang ya adik-adik ya. Jangan bingung lagi nanti antara berubah jadi koma atau komanya hilang tadi ya. 3,5. Nah, baru deh kita hitung. 30 dikurangi 20, 10 dikurangi 3,5. Nih, adik-adik biasanya juga suka salah kalau ada angka dikurangi desimal. Tadi ingat kata dia komanya harus sejajar. 10 komanya mana? Nah, ingat 10 itu awalnya dari 10,0 ya. Komanya sejajarkan. Ini baru hitung 3,5. Baru deh dikurangi. 0 kurangi 5 nggak bisa, pinjam jadi 10, pinjam ke sini jadi 9, ini juga pinjam ke depan jadi 0. 10 kurangi 5, 5, 9 kurangi 3, 6. Komanya sejajar, jadi hasilnya 6,5 liter. Saya? Oke. Terakhir adalah tentang debit. Sebetulnya sama dengan kecepatan. Tapi kalau debit biasanya kecepatan yang mengalir. Air ya, sungai, ya, pokoknya cairan ya. Nah, saya kasih tipsnya ya. Yang kalian harus ingat di debit ini adalah segitiga seperti kecepatan yang tadi. Oke ya, kalau tadi JKW, jajan ke warung, kalau di debit ini segitiganya adalah VDW, vokalis dewa. Ya, siapa vokalis dewa? Masih ada kan? Ini sama taunya vokalis tujuh, salah. Pakai apa? BTS, BTS, vokalis dewa, volume, debit, waktu, ya. Kita ambil contoh satu saja ya, karena 13, 14, 15 itu sama semua tentang debit. Saya akan coba yang nomor 13. Sebuah kolam ikan mempunyai volume 1,2 meter kubik. Volumenya 1,2 meter kubik. Jika kolam ikan tersebut diisi air dengan debit 20 liter per menit. Debit berarti D-nya 20 liter per menit. Yang ditanyakan adalah berapa waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit. Waktu dalam satuan menit. Oke, pertama tentukan dulu rumus untuk mencari waktu. Dengan cara tutup V-nya, berarti kelihatan V per D. V-nya di atas, D-nya di bawah. Artinya dibagi. Berarti waktu adalah volume dibagi debit. Kita masukkan volumenya 1,2 meter kubik. Ingat satuan ya, jangan dilupakan. Dibagi debitnya 20 liter per menit. Perhatikan satuannya. Ini meter kubik, ini liter. Kalau beda, tidak bisa kita kerjakan. Maka harus dirubah jadi yang sama. Rubahnya kemana? Nih ke sini. Ke pembaginya, ke liter. Berarti 1,2 meter kubik ini pengen kita rubah ke liter.
Nah, ingat lagi ke tangga yang tadi ya. Dari meter kubik mau ke liter. Tadi liter sama dengan dm. Berarti dari M turun ke dm, 1 kali. Nolnya tambahin 3. Atau dikali 1000. Tadi ingat, kalau punya koma, 1 angka, berarti nolnya hilang 1. Tinggal 2 nolnya ya. 1,2 dikali 1000, 1200. Dibagi 20 liter per menit. Sudah sama-sama liter, bisa kita kerjakan ya. Punya 0 kalau dibagi boleh dicoret. Tinggal 120 bagi 2. 60. Ini liternya udah sama. Yang sisa menit ya. Langsung deh, karena sudah sesuai dengan soal yang diminta. Berarti kita langsung temukan jawabannya 60 menit. Bagaimana adik? Mudah kan? Hafalkan segitiganya, vokalis dewa. Cari rumusnya, masukkan angkanya, satuannya perhatikan, baru dihitung. Sip ya? Oke, itu dia tentang matematika. Semoga adik-adik sukses PAS-nya. Ingat-ingat lagi, di banyak lagi pelatihan soal ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi nanti. Dadah, Teh Gia pamit. Ke Teh Elia lagi, silakan. Baik, Teh Gia, terima kasih banyak. Nah, tadi Teh Gia sudah membahas materi matematika kelas 5 untuk persiapan PAS. Gimana? Makin paham kan dijelaskan sama Teh Gia? Insya Allah, tentunya PAS besok udah mulai siap ya, udah siap. Nah, semoga PAS adik-adik sukses, nilainya optimal, direview kembali pelajarannya ya, biar lebih pol lagi nilainya. Oke, nah kakak undur diri untuk kegiatan hari ini. Kita sudahi saja sampai di sini. Tetap semangat. Kita berjumpa lagi di acara Ridaya lainnya. Tetap semangat dan sukses PAS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.